Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masih pada babut tayammum, bab yang berkaitan dengan at-tayammum. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas perkara yang berkaitan dengan keterangan tentang bagaimana cara bertayammum, yaitu bayanu kaifiyatit tayammum wa annahu la farqa bainal hadatsil akbar wal asghar. Keterangan tentang kaifiyah, tata cara at-tayammum, bahwasannya tidak ada perbedaan antara tayammum dari hadas besar maupun hadas kecil. Tata caranya sama. Inilah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dia berkata, ba'athanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku pada satu keperluan dalam rangka menyelesaikan hajat atau keperluan. Nabi pernah mengutusku untuk satu hajat atau satu keperluan. Fa ajnabtu, lantas aku tertimpa junub, ya, terkena janabah. Falam ajidil ma'a, akan tetapi aku tidak mendapati adanya air, ya. Aku tidak mendapati air. Fatamarruhtu fis sa'idi kama tamarrahu dabbah. Maka aku pun berguling-guling, ya, di tanah sebagaimana hewan berguling-guling. Jadi dia mengkiaskan pada mandi. Karena junub berarti hadas besar. Kalau hadas kecil cukup, ya, dengan mengusap tangan dan muka. Tapi karena ini hadas besar, maka beliau mengkiaskan kepada apa? Mandi. Jadi berguling-guling di tanah sebagaimana hewan berguling-guling di tanah. Tsumma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu. Maka aku ceritakan, ya, apa yang aku lakukan, perbuatanku, yaitu berguling-guling di tanah dalam rangka bertayammum. Faqala, maka Nabi mengatakan, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Cukup, ya, bagimu sebenarnya kalau ingin bertayamum, cukup bagimu untuk melakukan seperti ini dengan kedua tanganmu. Nabi mencontohkan, kalau mau bertayamum, cukup bagimu engkau melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Kemudian Nabi mempraktekkan bagaimana cara bertayamum. Tsumma daraba biyadaihi al-arda darbatan wahidatan. Maka Nabi SAW pun memukulkan atau menepukkan kedua tangannya ke tanah, ya, sekali tepuk atau sekali pukulan. Tsumma masaha shimala 'alal yamin. Kemudian Nabi SAW mengusapkan, ya,
tangan yang kiri kepada tangan yang kanan, diusapkan. Wa dhahira kaffaihi wa wajhahu, dan punggung kedua telapak tangannya dan wajahnya. Jadi dipukulkan ke tanah sekali, kemudian tangan yang kiri diusapkan ke telapak tangan yang kanan. Kemudian bagian punggungnya juga diusap ya dua-duanya. Kemudian baru mengusap wajahnya. Ini berdasarkan riwayat ini ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu li Muslimin. Lafaznya, redaksinya adalah redaksi Imam Muslim. Jadi di sini urutannya mengusap apa? Kedua telapak tangan dan wajahnya. Ini kan ada dan. Apakah dan itu menunjukkan tartib? Nah, ini kan nanti ada pembahasannya. Tapi yang jelas dan di sini menunjukkan adanya penggabungan dua perbuatan tersebut. Bisa terkadang berurutan, terkadang tidak diurutkan. Yang jelas dua perbuatan itu dikumpulkan dalam satu waktu. Itu dan. Ini kan lafaz Imam Muslim. Nah di sini nanti lafaz Imam Al-Bukhari beda. Urutannya muka baru kedua telapak tangan. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, wa daraba bi kaffaihi al-ardh. Maka Nabi memukulkan dengan kedua telapak tangannya, memukulkan ke tanah ya dengan kedua telapak tangannya. Wa nafakha fihima, kemudian Nabi meniup pada kedua telapak tangannya. Tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian Nabi mengusap dengan kedua telapak tangannya wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ya, di sini urutannya apa dulu? Wajah dan kedua telapak tangannya. Ini adalah ya terjemahan hadisnya atau riwayatnya secara global. Adapun pembahasan tentang hadis ini ada dalam beberapa sisi. Ya, yang pertama yang berkaitan dengan rawi hadis ini, ya. Dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah salah seorang sahabat yang mulia, termasuk di antara as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang terdahulu masuk Islam, ya, dari golongan al-mustad'afin, orang-orang yang lemah. Karena ada kalanya para sahabat itu dari orang-orang yang kuat, yang punya kedudukan tinggi, ya, dari sisi nasabnya ataupun kedudukan di kaumnya, masyarakat. Tapi ada kalanya orang-orang yang lemah. Beliau termasuk di antara orang-orang yang lemah. Ya. Beliau adalah Ammar bin Yasir bin Amir Al-Anasi. Kunyah beliau adalah Abul Yaqdhan. Ya. Maula dari Bani Makhzum, ya. Maula dari Bani Makhzum. Beliau dengan ayahnya serta ibunya itu telah terdahulu masuk Islam, ya, dibanding sahabat yang lainnya. Tetapi karena dia dan keluarganya dari orang-orang yang lemah, maka orang-orang musyrik pun mengadab mereka, ya. Maka pada suatu hari Nabi SAW melewati keluarga Yasir, ya. Di situ ada Yasir, kemudian istrinya Sumayyah, dan anaknya itu Ammar. Ketika Nabi SAW melewati mereka, mereka sedang disiksa, yaitu di Mekah ketika itu. Maka Nabi mengatakan, sabron ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir.
fa inna mau'idakumul jannah, karena sesungguhnya tempat kalian, tempat yang dijanjikan bagi kalian nanti adalah di surga. Ya, ini dalil bahwasanya keluarga Yasir adalah ahli surga, ya. Hadis ini disahihkan oleh Imam atau Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya, di dalam kitab beliau, ya, Tahrij As-Sirah. Maka beliau membawakan jalur yang banyak, ya, berdasarkan jalur yang banyak maka menguatkan riwayat ini. Dan keutamaan keluarga Yasir, terutama Ammar, itu sangat banyak. Ya, para ulama menulis fadail, keutamaan beliau, ya. Di dalam Musnad, itu Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dengan sanad yang bagus kata para ulama, itu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah itu melihat kepada hati-hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibadi fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mendapati bahwasannya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati dari para hamba, sehingga Allah pun memilihnya, ya, untuk membawa atau mengemban risalahnya, dipilih menjadi nabi dan rasul. Tsumma nadhara fi qulubil ibad. Kemudian Allah kembali melihat kepada hati-hati para hamba ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah melihat hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Maka Allah mendapati bahwasannya hati-hati para sahabatnya adalah hati-hati yang paling baik dari para hamba. Faj'alahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi. Maka Allah menjadikan para sahabat tersebut sebagai wazir, sebagai orang-orang yang menemani nabinya, pembela nabinya, yang mereka berperang bersama nabinya untuk membela agamanya. Ini berarti keutamaan sahabat secara umum. Kemudian ketika membawakan atau mengomentari riwayat ini, maka Al-Maimuni berkata, qala li Ahmad ibn Hanbal. Kata Al-Maimuni, Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata kepadaku, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan minas sahabah bisu'in fattahimmahu 'alal Islam. Wahai Abul Hasan, apabila engkau melihat, mendapati ada seorang yang menyebutkan keburukan terhadap salah seorang di antara para sahabat Nabi SAW, maka curigailah keislamannya. Ya, curigai keislamannya. Jika engkau mendapati ada seorang mencela salah seorang di antara para sahabat Nabi, curigai keislamannya. Ya, ini kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada Al-Maimuni. Kemudian dikatakan, fahubbu sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal iman. Ya, cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari keimanan. Wa bughduhum minan nifaq. Benci, ya, benci terhadap para sahabat termasuk bagian dari nifak, kemunafikan. Apalagi para pembesar sahabat yang mereka menyebarkan ilmu dan agama. Wa kana minhum, di antara mereka para sahabat yang mulia, Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu. Di antara para
membesar sahabat yang mulia adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya dan meridhoi ayahnya dan ibunya. Ayahnya disiksa oleh orang-orang kufar, ya, sampai meninggal. Demikian pula ibunya yang bernama Sumayyah juga disiksa sampai meninggal. Ya. Adapun Sumayyah di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari ini berkaitan dengan sedikit bagaimana orang-orang kufar ketika itu menyiksa keluarga Yasir, ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Mansur, ya, dari Mujahid. Dikatakan seperti ini. Ini kisah penyiksaan terhadap ibu beliau, Sumayyah. Ja'a Abu Jahal. Datang Abu Jahal. Yashtumu Sumayyah. Dia mencaci maki Sumayyah. Wa ja'ala yat'anu biharbatihi fi kubuliha. Maka setelah mencaci maki Sumayyah, maka dia menusukkan harbah, tombak yang tajam ujungnya, menusukkan ke arah kubulnya, kemaluannya, hatta qatalaha, sampai terbunuh, ditusuk, ya. Fakanat awwala syahidah fil Islam. Maka disebabkan karena peristiwa ini ditusuk kemudian wafat, maka Sumayyah dikenal sebagai wanita syahidah yang pertama di dalam Islam. Ya. Intinya tiada henti-hentinya orang-orang musyrik menyiksa keluarga Yasir. Makanya tadi ketika Nabi SAW melewati mereka, Nabi mengatakan, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah di surga. Maka Ammar bin Yasir itu mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seluruh peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ja'a Ammarun yasta'dhinu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Ammar pernah meminta izin, ya, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Datang, kemudian dia meminta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, i'dzanu lahu, beri dia izin. Izinkan dia untuk masuk. Izinkan Ammar untuk masuk. Marhaban bitayyib al-mutayyab. Marhaban. Ya. Selamat datang ke lapangan. Kelapangan bagi Ammar, ya, seorang yang suci dan disucikan. Seorang yang suci dan disucikan. Maka, ya, berkaitan dengan beliau, dengan Ammar, itu datang, ya, khabar yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti Ammar ini akan terbunuh, ya, ketika terjadi perselisihan dua kelompok kaum muslimin. Maka dikatakan anna Ammaron taqtuluhu al-fi'ah al-baghiyah. Nanti Ammar itu akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Ya, kelompok yang melampaui batas. Maka ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika itu Ammar berada di pihak Ali bin Abi Thalib.
Sedangkan kabar tentang Ammar, tentang kematian beliau, itu mutawatir. Bahwasanya nanti Ammar itu akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Nah, ketika terjadi perselisihan dua kelompok besar ini, Muawiyah mengetahui bahwasanya Ammar di pihak Ali ketika itu. Mengetahui riwayat ini. Maka ya dari kelompok Ali mereka tenang ya karena ada Ammar. Karena Nabi mengatakan bahwasanya Ammar ini akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Tapi dari kelompok Muawiyah juga mereka beristihad. Ya memang sekarang Ammar berada di pihak Ali, tapi kan Ammar masih hidup. Ya, belum tentu sampai akhir dia berada di pihak Ali. Barangkali nanti pada akhirnya Ammar berpihak pada kita. Ini kata kelompok Muawiyah. Tapi sampai pada akhirnya Ammar tetap berada di kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, maka dikatakan wa ajma'u ala annahu qutila ma'a Aliin radhiyallahu anhu fi Siffin. Maka para ulama telah berijma bahwasanya beliau terbunuh ya ketika berada pada kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada perang Siffin. Itu pada tahun 37 Hijriyah. Berarti jelas di sini yang salah siapa? Yang salah kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Tetapi semuanya mereka berijtihad. Sehingga para ulama mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang benar ijtihadnya, mendapat 2 pahala. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan keliru ijtihadnya, mendapat 1 pahala. Padahal sudah menjadikan ya, perselisihan mereka ya wafatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Ini namanya fitnah ya. Ini namanya adalah fitnah. Zaman fitnah seperti itu. Jadi ini keadaan para sahabat yang lemah seperti itu. Senantiasa disiksa, diazab. Ini contohnya. Yang paling pertama sekali mendapatkan siksaan ini adalah keluarga Yasir. Jadi keluarga Yasir, keluarga ahli surga. Disiksa. Ibunya wanita syahid pertama. Kemudian ayahnya juga dibunuh secara zalim. Adapun Ammar hanya disiksa. Ya, ketika disiksa beliau terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran karena tidak tahan, tetapi hatinya tetap teguh di atas keimanan. Ya, sehingga dikatakan bahwasanya Ammar bin Yasir, keimanan itu telah menyatu dengan darah dan dagingnya. Saking kuatnya keimanannya. Ya. Radhiyallahu anhu. Yang semisal juga banyak, kayak misalkan Khabbab ibnul Arad. Dari kalangan orang-orang yang lemah, maka disiksa. Adapun hadis yang pertama tadi, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tayammum, yaitu bab At-Tayammum ya darbatan. Tayamum itu sekali tepuk. Itu di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari jalur Al-A'mash dari Syakik bin Salamah yang mengatakan kuntu jalisan ma'a Abdillah. Aku pernah duduk ya di dekat Abdullah. Aku pernah duduk-duduk bersama Abdullah ibni Mas'udin. Yang dimaksud Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud wa Abi Musa dan Abu Musa. Jadi aku pernah duduk ngobrol dengan Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Faqala Abu Musa, maka Abu Musa mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman? Kunyah dari Abdullah bin Mas'ud ya. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, ara'aita law anna rajulan ajnaba falam yajidil ma'a syahran kaifa yasna'u bis shalah. Karena Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang faqih, maka ditanya oleh Abu Musa. Ini sering ya. Sering sekali Abu Musa ketika terjadi permasalahan biasanya mengembalikan kepada pendapat
Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kan pernah suatu ketika Abu Musa melihat orang-orang yang melakukan zikir berjamaah. Beliau tidak berani mengingkari langsung. Tapi beliau mendatangi siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini juga sama. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang dia junub, tapi dia tidak mendapati air selama 1 bulan? Junub selama sebulan tidak mendapati air, ya, lama banget ini. Selama sebulan dia tidak mendapati air. Apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut agar dia bisa sholat? Ya, Faqala Abdullah bin Mas'ud menjawab, la yatayammamu, dia tidak boleh bertayamum. Wa in lam yajidil ma'a syahron, meskipun selama sebulan dia tidak mendapati air, tidak boleh bertayamum karena ini junub. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud ketika itu hanya memandang tayamum untuk apa? Hadas kecil saja. Ini kan hadas besar. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia tidak boleh bertayamum meskipun dia tidak mendapati air selama sebulan. Faqala Abu Musa, maka Abu Musa pun menimpali, fa kaifa bihadhil ayah fi suratil Maidah? Bagaimana engkau menyikapi ayat ini, yaitu yang ada di surat Al-Maidah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, dan kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Ini kan ada ayat nih di surat Al-Maidah ayat 6. Bagaimana engkau menjawab ayat ini, wahai Abdullah bin Mas'ud? Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, lau rukhissa lahum fi hadhil ayah la ausyaka idza barada alaihim alma an yatayammamu bis-sa'id. Sekiranya mereka yang junub tadi berdasarkan ayat ini mereka mendapatkan keringanan, berdasarkan ayat ini. Jadi ada keringanan bagi mereka yang junub berdasarkan ayat ini. Maka nanti apabila mereka mendapati air, ya, sangat dingin, niscaya mereka akan bertayamum dengan debu. Ya. Seandainya mereka diberikan keringanan ketika junub untuk bertayamum, nanti orang yang mendapati air dalam keadaan hawa yang sangat dingin, sehingga airnya ikut dingin, mereka pasti akan bertayamum dengan debu atau tanah. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala Abu Musa li Abdillah, maka kembali Abu Musa menimpali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Alam tasma qaula Ammar, apakah engkau tidak pernah mendengar ucapan Ammar? Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ammar, Nabi SAW pernah mengutusku untuk suatu hajat. Kemudian menyebutkan hadisnya. Dan ini adalah lafaz Imam Muslim. Ya. Tapi di dalam riwayat lain ditimpali lagi oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, bukankah ketika membawakan riwayat tersebut, Ammar membawakan riwayat tersebut, Umar juga ragu? Nah, kan dibawakan kepada Umar riwayat ini nanti. Umar juga merasa ragu. Jadi seperti itu nih, saling apa? Ya, berdialog seperti itu. Ini jawab lagi, jawab lagi. Ya. Tapi hujah yang dibawakan oleh Abu Musa adalah, apa engkau tidak pernah mendengar ucapan Ammar? Itu yang menunjukkan bolehnya bertayamum ketika apa? Ketika junub. Dijawab lagi oleh Ibnu Mas'ud, bukankah ketika dibawakan perkataan itu kepada Umar, Umar juga ragu? Itu. Seperti itu. Ya, ini adalah riwayat dengan lafaz apa? Lafaz Imam Muslim. Adapun riwayat berikutnya tadi, riwayat Imam Al-Bukhari, maka Imam Al-Bukhari membawakan di dalam bab, ya, al-mutayyammimu hal yanfukhu fihima, seorang yang bertayamum apakah disyariatkan untuk meniup, ya, pada kedua telapak tangannya. Ada debu yang menempel, apakah ditiup terlebih dahulu atau tidak? Ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari.
Dari jalur Said bin Abdurrahman ibni Abza, dari ayahnya. Dia mengatakan, Ja'a rajulun ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki mendatangi Umar bin Al-Khattab. Faqala, laki-laki ini berkata, Inni ajnabtu, aku tertimpa junub. Falam usbil ma, ya. Aku tidak mendapati air. Faqala, maka Faqala Ammar ibnu Yasir, maka Ammar bin Yasir dia berkata li Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab. Yang menjawab malah siapa? Ammar bin Yasir kepada Umar bin Khattab. Ama tadhkuru anna kunna fi safarin ana wa anta? Wahai Umar, apakah engkau tidak ingat bahwasanya kita, yaitu aku dan kamu, kan pernah bersafar. Fa amma anta falam tusolli. Ketika kamu junub dalam keadaan safar tersebut, engkau tidak sholat. Wa amma ana wa tama'aktu fa shallaitu. Maka aku pun berguling-guling di tanah. Kemudian aku sholat. Ingat enggak? Ketika kita safar bareng, kita kan junub. Ya. Kemudian ketika junub, engkau tidak sholat. Sedangkan aku berguling-guling di tanah. Kemudian aku sholat. Fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatanku tersebut aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab atau mengatakan, kana yakfika hakadha, cukup bagimu seperti ini saja. Ya, fadaraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kafaihi al-ardha wa nafakha fihima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah. Kemudian setelah itu meniup pada kedua telapak tangannya. Disebutkan di sini meniup, ditiup ya kedua telapak tangannya. Tsumma masaha bihima wajahu wa kaffaihi. Kemudian dengan kedua telapak tangannya Nabi mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Ya. Hadza lafdzul Bukhari. Ini adalah lafaz dari Imam Al-Bukhari. Jadi ada tambahan di sini. Wa nafakha fihima. Nabi meniup pada kedua tangannya. Ya. Di dalam riwayat Muslim yang semisal redaksinya adalah innama kana yakfika an tadriba biyadaika al-ardh. Sungguh cukup bagimu. Cukup bagimu untuk engkau ya bertayamum dengan cara memukulkan kedua tanganmu ke tanah, thumma tanfuh ya. Kemudian engkau meniup kedua tanganmu, telapak tanganmu, thumma tamsahu bihima wajhaka wa kaffaika. Kemudian dengan kedua tanganmu engkau usapkan ke wajahmu dan kedua telapak tanganmu. Jadi dua riwayat yang pertama lafaz Muslim itu urutannya adalah mengusap kedua telapak tangan baru wajah. Tidak disebutkan meniup. Riwayat yang kedua urutannya adalah wajah terlebih dahulu yang diusap baru kedua telapak tangan. Dan di situ disebutkan Nabi meniup ya kedua telapak tangannya. Ya, sehingga debu yang menempel tidak terlalu tebal. Ya, ini adalah dua riwayat yang berkaitan dengan kaifiyah atau tata cara bertayamum. Jadi hanya mengusapkan wajah dan kedua telapak tangannya. Nanti ada riwayat lain ya, mengusap sampai ke siku. Ada riwayat lain. Kita membahas riwayat ini dulu. Ya. Sehingga di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, berarti hadis ini sebagai dalil bolehnya seorang bertayamum dari janabah jika tidak mendapati air. Berarti apa? Tayamum di sini tidak khusus untuk hadas kecil saja. Berarti boleh ya sebagai pengganti dari mandi, yaitu tayamum dari hadas besar ya. Yang menunjukkan hal tersebut, dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah
ayat Al-Qur'an itu firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat ke-43. Ya Allah berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Ya, di dalam ayat ini disebutkan falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan debu yang baik, bertayamumlah dengan tanah yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di dalam ayat ini dua sebab ya. Dua sebab yang mengharuskan seorang bersuci dengan cara tayamum. Sebab yang pertama adalah al-hadath al-asghar. Itu berdasarkan firman-Nya, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid," atau kalian ya datang dari ghaid, ya, tempat buang air, tempat qada hajah. Berarti qada hajah hadas apa nih? Hadas kecil. Ya. Di sini diperintahkan untuk bertayamum apabila tidak mendapati air dari hadas kecil, karena dia datang dari apa? Dari buang hajat, berarti hadas kecil, diperintahkan untuk bertayamum. Adapun yang kedua dari hadas besar, yaitu aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, ya. Salah satu tafsir dari para ulama, di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan aula mastumun nisa atau menyentuh wanita maknanya adalah al-jima, itu berjima. Ini dibahas ya. Ketika itu di babul husli, bab mandi. Salah satu tafsir dari menyentuh wanita di sini adalah al-jima. Berarti berlaku untuk dua perkara, ya, dari hadas kecil dan hadas besar. Ini berdasarkan ayat ini. Kalau misalkan ayat ini masih global, tafsirnya bisa ada kemungkinan ini dan itu. Ada hadis tadi di dalam bab ini yang menunjukkan bolehnya bertayamum untuk hadas atau dari hadas besar, kan seperti itu. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, kaifiyah tata cara bertayamum dari janabah itu sebagaimana tayamum dari hadas kecil, yaitu seorang yang menepukkan atau memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah sekali tepukan, sekali pukulan. Kemudian tangan yang kirinya, telapak tangan yang kirinya itu diusapkan pada telapak tangannya yang kanan, seperti ini, berarti ini. Seperti ini yang kiri diusapkan ke telapak tangan kanannya dulu. Berarti bagian dalamnya. Kemudian diusapkan setelah itu di punggungnya. Nah, jadi kiri seperti ini ditepukan, kemudian yang kirinya diusapkan ke kanan, baru yang kiri diusapkan ke punggung telapak tangan, yang kanan diusapkan ke punggung telapak tangan yang kirinya. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu baru mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajah. Ini berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari yang pertama tadi, ya, tetapi dengan lafaz Muslim. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, riwayat yang pertama tadi tetapi dengan lafaz Muslim. Ya. Lafaznya Muslim, maka dikatakan hadza ma jaa fi lafzi Muslim. Urutannya seperti itu. Tapi apakah para ulama melihat seperti itu? Nah, di sini nanti akan dibahas. Ternyata jumhur ulama tidak seperti itu memahaminya. Urutannya tetap wajah dulu baru telapak tangan atau tangan. Karena wawu yang maknanya dan di sini itu tidak mengharuskan urutan, tetapi hanya memberikan faedah penggabungan perbuatan. Ya, mengumpulkan perbuatan pada satu waktu, bukan urutannya seperti itu. Yang jelas harus ada, ya, pengusapan wajah dan telapak tangan atau telapak tangan dan wajah, tapi tidak mengharuskan urutan. Urutannya yang lebih tepat adalah sesuai dengan ayat wudhu. Nah, tapi kita tadi katakan di sini, ya, berdasarkan riwayat
Imam Al-Bukhari Muslim, tapi lafaz Imam Muslim. Berarti apa tadi? Memukulkan kedua telapak tangan, kemudian apa? Mengusapkan bagian dalam telapak tangan, ya kanan, kemudian kiri, kemudian punggung, telapak tangan kanan dan kiri, baru apa? Baru wajah. Ini urutannya berdasarkan lafaz Muslim. Tetapi di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Dawud, itu urutannya adalah thumma daraba bishimalihi ala yaminihi wa biyaminihi ala shimalihi ala al-kaffain thumma masaha wajahu. Masih sama juga di dalam riwayat Imam Abu Daud, ya sama, masih sama. Nanti riwayat yang lain. Nabi SAW memukulkan apa? Memukulkan tangannya. Kemudian bagian telapak tangan kiri diusapkan ke atas telapak tangan kanannya. Kemudian telapak tangan kanannya diusapkan di atas telapak tangan kirinya. Kemudian mengusap wajahnya. Ini juga masih sama urutannya. Ya. Kemudian lafaz Al-Imam Al-Ismaili dikatakan innama yakfika an tadriba biyadaika al-ardha thumma ya tanfuduhuma thumma tamsahu atau tanfuduhuma thumma tamsaha ya biyaminika ala shimalika wa bishimalika ala yaminika thumma tamsaha ala wajhika ya wa hiya audahu fil murad. Ini juga masih sama, ya. Semisal kayak tadi. Innama yakfika an tadriba biyadaika al-ardh. Cukup bagimu memukulkan kedua tanganmu ke tanah. Tsumma tanfudahuma. Kenapa tanfudo di sini bukan tanfudu? Ataf kepada ya an tadriba. Ya. Kemudian engkau kebas-kebaskan ya kedua telapak tanganmu. Tsumma tamsaha biyaminika ala shimalika wa bishimalika ala yaminika. Kemudian kau usapkan ya tangan kananmu ke atas tangan kirimu dan tangan kirimu ke atas tangan kananmu. Ini kebalikan. Kalau ya kan? Berarti ini dulu kalau riwayat ini Ismaili nih. Berarti sini kemudian dikebaskan dulu, dikebaskan kemudian tangan kanan ke kiri, baru kiri ke kanan. Di riwayat Ismaili ya. Ya, riwayat Al-Imam Ismaili. Kemudian usapkan wajahmu kepada wajahmu. Nah. Jadi dari pertama dari lafaz Imam Muslim, yang kedua lafaz Imam Abu Dawud, yang ketiga lafaz Imam Al-Ismaili dengan bervariasi, ya, riwayatnya bervariasi, semuanya urutannya apa? Mengusap kepada kedua telapak tangan sebelum wajah. Nah, berarti ini adalah riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi tangan baru wajah. Adapun riwayat berikutnya ini sesuai dengan ayat. Ya. Sesuai dengan ayat. Yaitu apa dulu? Maka dikatakan ya di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan taqdimu mashil wajhi 'alal kaffain. Mendahulukan mengusap wajah baru kedua telapak tangannya. Dan riwayat ini sesuai dengan zahir yang ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-6. Yaitu berkaitan dengan ayat apa? Ya. Yang berkaitan dengan apa? Dengan ayat tayamum juga, ya. Famsahu biwujuhikum. Usaplah wajah kalian wa aidikum minhu dan tangan kalian. Nah, jelas nih ini ayat tayamum. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian minhu. Ini darinya, dari tanah tersebut dengan menggunakan tanah tersebut. Berarti apa? Ya, berarti riwayat Imam Al-Bukhari sesuai dengan urutan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya, karena ini adalah zahir dari Al-Quran. Kemudian dikuatkan pula zahir dari Al-Quran ini, kemudian hadis tadi
itu sesuai dengan urutan tertib berwudu. Berwudu kan itu juga, ya. Ketika mendahulukan mencuci apa? Membasuh atau mencuci wajah, kemudian mencuci kedua tangannya. Kan wudu kan seperti itu. Kan sama-sama bersuci. Ya, kalau dikatakan ini adalah tertib wudu, telah ada ayatnya yang menunjukkan tertib tayamum pula. Ya. Adapun riwayat-riwayat yang kita bawakan tadi, 3 riwayat, itu dari Imam Muslim, kemudian Imam Abu Daud, kemudian Imam Al-Ismaili, yang dohirnya menunjukkan urutannya adalah mengusap pada kedua telapak tangan baru wajah, maka waw di sini dan di sini itu tidak mengharuskan tidak mengharuskan adanya tertib, ya. Fali annal waw la yalzamu an takuna li tertib. Waw dan maknanya ini, waw yang maknanya dan ini tidak melazimkan perbuatan tersebut adalah tertib pada setiap perkara. Karena hanya menunjukkan apa? Mutlaqul jama'i. Penggabungan saja. Yang jelas perbuatan tersebut harus dikumpulkan pada perbuatan tayamum. Pokoknya harus ada mengusap wajah, pokoknya harus ada mengusap tangan. Jadi tidak mengharuskan adanya tertib. Ya. Berarti bisa wajah dulu, bisa tangan dulu, waunya bisa ditarik ke pada ini dan itu. Ketika di situ tidak mengharuskan kepastian urutan, maka dikembalikan pada ayat, ya. Maka dikembalikan kepada ayat yang jelas berkaitan dengan tayamum atau kias kepada ayat yang berkaitan dengan wudu. Kan banyak penguatnya. Ya. Jadi intinya yang lebih aman ya mengikuti urutan sebagaimana yang ada di Al-Qur'an, ya. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya. Kemudian di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya menggunakan debu atau meniup pada tangan agar debu itu tidak terlalu banyak, ya. Diringankan, ya, biar nggak terlalu tebal. Al-hadits dalilun ala jawazi takhfifil ghubar al-kathir al-alik bil yadain min darbil ardi bin nafkhi. Hadis ini sebagai dalil bolehnya, ya, yang meniup pada tangan, yang menempel pada tangan debu yang tebal, ya, ketika seorang memukulkannya ke bumi, yaitu dengan cara ditiup biar menjadi sedikit debunya. Kemudian baru mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Maka Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau membawakan babul mutayammim, al-mutayammim hal yanfu fihima, seorang yang bertayamum apakah dia meniupkan pada kedua telapak tangannya. Nah, itu ada tanda tanya. Dikasih tanda tanya oleh Imam Al-Bukhari. Maka Al-Hafidh mensyarah, kenapa dikasih tanda tanya oleh Imam Al-Bukhari? Wa inna ma tarjama bilafdil istifham li yunabbih ala anna fihi ihtimalan ka'adatihi. Dikasih tanda tanya. Apakah? Ujungnya tanda tanya. Apakah ditiup? Kan dikasih tanda tanya. Ini sebagai isyarat bahwasanya ada ihtimal, kemungkinan sebagaimana kebiasaan beliau, ya. Ihtimalnya apa? Pertama, ada kalanya ketika seorang memukulkan tangannya ke tanah, debunya itu tebal. Maka pada saat itu ditiup biar menjadi tipis. Ada kalanya ketika memukulkan sesuatu ke tanah, ya, tangannya ke tanah, itu debunya tipis. Maka pada saat itu karena tipis, ya, menempelnya tidak terlalu banyak, maka tidak perlu ditiup. Nah, ini beliau memberikan isyarat, maka dikasih tanda tanya. Apakah orang yang bertayamum itu meniupkan pada kedua telapak tangannya? Tanda tanya. Ya karena keadaannya kadang tebal, kadang tipis, ya. Wallahu a'lam. Insyaallah pada pembahasan berikutnya kita ke hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menunjukkan bahwasanya tayamum itu bukan hanya sampai pada telapak tangan tapi sampai ke siku.
Tetapi apakah riwayatnya marfu atau mauquf? Insyaallah taala akan kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.